Selamat siang Kang As, sehat? Sehat, alhamdulillah teh. Sono iya teh dari Prancis cenah. Iya dari Prancis. Akhirnya saya bisa bertatap muka dengan pelatih saya di XHI 6 bulan terakhir ini. Waduh senang banget. Wow, udah 6 bulan latihannya. Wah, udah master atuh, Iya, udah bisa segala enggak lah. macam. Jadi guys, saya itu sudah sering melihat wajah Kang As ini lewat Telegram bila latihan di hari Senin dan Kamis. Tapi beliau nggak melihat saya, jadi ya ini untungnya ya, kadang latihan nafas putus, nggak ketahuan, atau istirahat sebentar nggak ketahuan. Kalau pingsan Bisa nggak ketahuan juga itu. iya, bisa pakai baju apa aja juga bebas deh pokoknya. Nah, ini untungnya, salah gerakan juga nggak ketahuan. Tapi ada ruginya nih Kang, ada ruginya. Ruginya itu saya dipanggil sama Kang As, "Kang," saya Oh dikira iya, Akang-Akang. itu saya cari aman itu, cari aman. Soalnya suka pada pakai nama aneh-aneh di Telegram itu. Coba kalau namanya nama normal gitu. Oh gitu ya. Saya dipanggil Akang-Akang, ya udah nggak apa-apa, aku malah senang ini, berarti ini beliau nggak tahu aku gitu. Penyamarannya oke gitu ya. Siap, siap. Oh ya guys, mari kita ajukan banyak pertanyaan kepada orang yang memiliki slogan cukup terkenal, yang membuat saya geleng-geleng kepala. Pria terganteng se-Bandung. Wow, saya tertawa lucu ini waktu ini. Tapi ini slogannya benar-benar berhasil loh, Kak. Oh iya betul, Jadi kata Google doktrin. bukan kata saya. Jadi bahkan sudah sampai menginternasional. Jadi Oh ya? ketika saya ketik nih di Google nih, dari tempat saya berada, Prancis ya, pria terganteng se-Bandung, jebret, munculnya foto Kang As gitu loh. Oh ya, subhanallah. Adil berarti ya? Ya, Objektif berarti. terus kalau ada orang yang ledekin, pria terganteng se-Bandung nih pelatih. Wow, saya langsung, oh Kang As gitu ya. Gitu. Pokoknya berhasil deh doktrinnya lah. Siap, Gitu. siap. Jadi kita memperhatikan, wah senyumnya Kang As, oh iya memang. Mungkin gitu. Oke. Silakan Kang As memperkenalkan diri bagi yang belum kenal dengan Kang Asari. Kalau Oke. XI pasti sudah kenal ya, tapi Siap, bagi siap, siap, siap. orang awam gitu belum kenal. Oke, teman-teman sekalian, teman rekan dan sahabat, perkenalkan nama saya Muhammad Ashari. Saya lahir di Bandung tahun 79 ya. Jadi kalau kegiatan sih sekarang web developer sebetulnya. Jadi saya bikin website, terus saya juga bikin firma digital marketing. Nah, yang cowok paling ganteng di Bandung itu hasil kerja digital marketing. Jadi kalau produk Berhasil dan itu slogannya, namanya branding. Namanya branding. ya. Nanti saya mau Nah, ini bikin branding apa ya? bebas. Itu kalau ini 2024 nih yang mau branding calon presiden bisa. Oke, nah jadi kegiatannya sih sehari-hari yang kalau profesionalnya itu ya ada editor juga, terus kalau yang memang bawaan mungkin apa ya panggilan dari zaman dulu saya ngajar. Dulu saya itu ngajar matematika, terus ngelatih juga. Ngelatihnya sih dari tahun 96 ya. Ternyata nggak bisa lepas juga, akhirnya ujung-ujungnya ngelatih lagi ya. Dari 96 sampai sekarang ya aktif ngelatih olah nafas aja sih, gitu. Di Itu HI ya. kegiatan. Tapi Ya saya dulu dulu nggak sempat dilatih sama Kang As. Mungkin aku masuk Hikmatul Iman tahun 98 97 kali ya. Di Unpad. 98, 97. Unpad Jatinangor. Jatinangor ya. Oh, Pas terakhir-terakhir latihan di Unpad Pusat juga kan udah skripsi gitu. Jadi iya. Tapi Jatinangor itu saya selalu, karena dulu saya sempat pengurus pusatnya ya, saya itu pengurus HI itu dari ranting ke pusat, ya total general mungkin hampir 12 tahun kali ya. Nah saya salut sama yang orang-orang Jatinangor itu mentalitasnya baja banget dah, bener-bener apa ya tahan banting kalau dibandingin orang Bandung zaman dulu ya. tapi itu latihannya kadang di Unwim atau Ikopin gitu. Apalagi Unim sama Kang Empo berarti ya? Iya. Oh iya, berarti sempat Kalau pengumuman Ikopin malam mungkin kita. sama Kang, oh iya, pernah ya. Dulu aku Oh iya. sama satu orang satu-satunya cewek gitu. Dua-duanya Teh, cewek, ada 2 orang cewek dan teh siapa sekarang coba? Teh berasnya siapa dari coba? Prancis. Aku pakai nama samaran.
Oh, itu kan. Namanya Bella. Bella waktu itu kan lagi remaja gitu loh, jadi suka agak aneh. Oh, gitu. Iya, kalau Unwim berarti satu sanad. Jadi kan kalau zaman dulu Hikmatul Iman itu gimana pelatih ya? Ada Kang Empu itu ngelatih di SMA 3 juga di tempat saya. Terus ya itu kita juga di Unwim gitu ya. Itu udah pasti kalau Unwim itu ada pengukuhan tambahan kan kalau ujiannya. Ada bekelai-bekelai malam-malam tuh ya perbantukannya kita-kita juga. Oh iya ya. Dulu waktu di Ya, zaman dulu. ya udahlah. Masa remaja. Masa Oh ya, remaja. Kang As, soal Ya siap. keluarga Gimana? gimana? Kang As punya anak berapa? Oke, saya alhamdulillah dikaruniai 2 orang anak ya, 1 putra 1 putri, usia SD sekarang ya, kelas 5 sama kelas 1. Itu sih kalau keluarga mah, ya Berarti semuanya umur di Bandung berapa? deket-deket. Umur berapa? 11 sama Ica itu berarti 7, 8 ya, 8 Di tahun Bandung sama tinggalnya di kota mana, Kang? di kota Bandungnya di daerah Buah Batu. Jadi kalau teman-teman daerah Buah Batu, deket tuh, deket SMA 8, itu bisa banget dikunjungi, gitu. Kang As dulu pernah tinggal di Jepang ya? Dalam rangka apa, Kang? Waduh, ini reporternya udah ngepoin ini. Bukan Ya, itu, karena aku selama itu cari-cari informasi latihan-latihan tentang Hikmatul Iman di YouTube munculnya Kang As. oh Munculnya ya? Kang As. Iya, hanya Oh, Kang As yang memberi jembatan. Mungkin siap. karena yang berani tampil, karena yang lain mungkin nggak berani tampil. Tapi justru yang berani tampil itu yang Yang banyak. sangat diharapkan sama ya orang-orang yang belum kelihatan gitu. Jadi yang Ya, bermanfaat gitu, harus berani tampil. iya, iya. Jadi ceritanya itu saya kan basically-nya guru ya. Saya pendidikan terakhir itu guru. Saya ngajar, terus saya ikutan beasiswa waktu itu. Coba-coba lah gitu ya, ikutan beasiswa. Karena sebetulnya itu, saya nggak niat juga ikutan, tapi karena keluarga pengen ya sudahlah saya daftar gitu. Dan ternyata tembus, itu beasiswa pemerintah Jepang untuk guru-guru selama 1,5 tahun. Jadi kebetulan saya berangkat ber-14 dari Indonesia, satu angkatan itu saya kebagian di Universitas Totori dan Universitas Shimane. Itu di daerah Jepang Tengah lah kira-kira gitu. Jadi ya berkesempatan 1,5 tahun di sana, lihat culture gimana, terus kita juga lihat ketertarikan saya waktu itu kan pendidikan sama pertanian sih sebetulnya ya. Jadi saya lihat mereka gimana sih growing hydroponics, gimana kultur jaringan segala macam ya, kebetulan jadi banyak teman gitu, berbagai jurusan, ya disitulah. Nah di situ juga saya lihat ngerasain banget bahwa orang Indonesia tuh hebat-hebat sebetulnya. Cuman mereka orang Indonesia kan suka pemalu ya, nggak mau ngomong gitu ya, membiarkan teman-teman dari negara lain yang ngomong, padahal kita tuh pinter gitu. Iya Nah di benar. situ, nah jadi kata saya sih orang Indonesia di sana harusnya, pokoknya kalau yang udah pernah keluar negeri bakal tahu bahwa kita itu sebetulnya orang hebat. Walaupun di Indonesianya biasa-biasa aja, kira-kira gitu. Iya, karena tekun juga orang Indonesia, tekun, Ya, banyak baca. cerdas sih sebetulnya ya, Iya, pinter, cerdas sih, kalau yang lain tuh gitu aja gitu, kita mah kenapa ya kok susah, padahal mah gampang ini mah kata saya mah, gitu. karena nggak berani mengungkapkan orang Indonesia, takut. Ya kalah sama orang India gitu ya, sama orang dari Afrika tuh mereka kan bahasa Inggrisnya lebih fluent ya. Jadi karena orang Indonesia kadang-kadang suka setengah-setengah bahasa Inggrisnya gitu. Ya juga Nah di kadang situ mereka juga salah-salah tapi pede loh ngomong bahasa pede ya. Inggris. Nah, kita kurang Keren. pede aja sih. Iya Nah, benar. sama tuh, sama teman-teman asisten pelatih saya yang lain. Jadi ketika suruh maju di depan tuh aduh susahnya minta ampun gitu ya. Jadi ya udah akhirnya udah saya well karep. Jadi sebenarnya kayak di XHI itu kan sebetulnya saya rada ditumbalin juga gitu. Sebetulnya di XHI itu kan inisiatornya ada Teh Ambar, ada Kang Beni, ada Kang Lutfi sebetulnya. Itu udah suit, gambreng segala macam mereka nggak mau akhirnya. Nggak mau. Yang depan muka harus depan ya sudah ya, yang saya cuma minta bantuan ya saya nggak bisa sendiri. Intinya bantuin di grup dan bantuin di sisi manajemen grup sih sebetulnya, karena pasti kan saya fokusnya di ngelatihnya sama materinya, mereka yang bantuin saya di promosi segala macam ya, akhirnya jadilah itu dengan Tapi itu secara nggak sengaja. benar-benar membantu banget loh Kang. Bukan hanya untuk yang tinggal di luar negeri loh, tapi di seluruh Indonesia. Karena adik saya di Surabaya aja
ini apa, wah seneng banget pas aku kasih tahu ada latihan online, jadi nggak perlu keluar rumah, kan dia sibuk habis pulang kerja jam berapa, Sos. Ya, langsung. ya, itu karena kalau kalau sejarahnya sih sebetulnya ya kan ini sebetulnya kalau lihat sejarahnya rada egois ya, karena rada egois dalam konteks ya udah saya tuh kalau latihan sendiri tuh males teh, asli males banget gitu ya, pengennya latihan bareng-bareng gitu ya, tapi kan nggak ada, udah bubar segala macam, akhirnya ya sudahlah kita bikin online supaya saya mau latihan, tadinya gitu doang gitu ya, salah satunya ya, selain ada cerita-cerita di belakangnya. Ternyata konsisten, yang dilatihnya lebih konsisten daripada sayanya. Jadi saya kan malu ya. Oh, Wah baru ya tahu udah itu. ini jadi serius. Tadinya saya terus terang pas ngobrol berempat tuh, ini paling juga yang latihan 10 orang, 3 minggu juga pada bosan semua. Yang penting kita coba dulu lah gitu ya. Sesimpel itu memulainya gitu. Tapi ternyata ya yang Teteh bilang itu, jadi banyak sekali yang merasa terfasilitasi, mereka yang jauh-jauh terutama yang dulu. Jadi saya itu kan basicnya malah banyaknya luar Bandung sih sebetulnya. Jadi kalau suruh ngumpul di Bandung tuh sedikit. Iya. Kalau jauh-jauh gitu ya. Jadi yang mereka yang jauh yang memang menantikan informasi gitu. Nah dari situ saya jadi baru pikir ya, wah nggak bisa nih dipikirin setengah-setengah gitu ya kalau cuman nggak bisa apa ya, cuman ngelatih itu kan ada yang memang udah ngelatih aja, dipikirin baru saat itu gitu. Ada yang memang harus dipikirin penuh kan. Akhirnya ya dari asli biasa-biasa aja, akhirnya jadi saya mikirin kan. Nah tapi alhamdulillah sih dari jalan itulah banyak pemahaman-pemahaman yang dulunya saya, misalkan nih gerakan udah sering dilatih ya, tapi pemahamannya itu baru datang ketika di XHI ini, oh ini maksudnya begini, oh maksudnya begini gitu ya. Jadi kemampuan breakdown, terus bikin materi yang simple gitu ya, yang tetap efektif, itu datangnya justru pas XHI ini gitu ya. Karena kalau zaman HI kan jurus sudah pakem ya, nggak boleh diubah gitu ya. Iya. Nah tapi justru pas XHI ini saya kan jadi mikir, ini gimana kalau teman-teman yang cuma punya 10 menit tapi efektif harus gimana gitu ya. Pengen apa olah nafas yang buat pengobatan langsung ke lambung ya gimana. Nah hal gitu jadi saya pikirin, dan karena mikirin akhirnya pemahamannya datang gitu. Jadi itu yang luar biasa banget lah gitu lah. Kalau lagi terus kadang-kadang juga kan sebetulnya kalau mau jujur mah ada masa-masa capek ya. Oh ya. Ya bayangin aja seminggu 2 kali gitu, terus apalagi kalau ada tematik tuh, kadang-kadang Senin, Selasa, Rabu kan gitu ya. Sementara kita kerjaan kadang-kadang lagi banyak ya. Lagi aduh kan kalau kerjaan itu sebetulnya kerjaan mungkin gampang ya, tapi switching antara ngerjain A terus ke B terus ke A lagi itu yang ya mungkin butuh pembiasaan. Nah, cuman kalau saya lagi capek itu saya suka tiba-tiba aja tuh di grup ada yang testimoni gitu. Terus kadang-kadang ada yang nge-WA pribadi, ngejapri, "Kang, saya udah gini. Di situ yang saya tertampar kan, lah ini anak-anak aja semangat, masa saya nggak semangat, manusia macam apa, ya udah terus aja makanya sampai kemarin pas 3 tahun ya. Oh Hari ini ya. kan tanggal 20 nih, kalau HI masih ada nih ulang tahun nih hari ini. Kalau Ah, XHI kan tanggal wah luar 18 biasa gitu ya. dia, hari ini tanggal 20 April jam 11 siang waktu Ya, kan. Oh, nah ulang itu. tahun HI. Oh, tepat ini. Berarti Heeh, kan undang Kang As tepat ya? nggak tahu tuh deh siapa yang ngaturin. Tadinya saya aduh saya lagi jalan tapi pikir tanggal 20 ya udahlah mungkin disuruh tanggal 20 diain aja lah gitu. Oh, gitu. Iya. Ini lagi di rumah kan atau di jalan? Lagi di rumah, Oh, lagi di di rumah. Cipahi kalau ini. Karena saya lagi mudik ke Jakarta. Tapi sejujurnya se seolah timbal balik, Kang. Jadi Kang As disemangati oleh peserta yang semangat. Kita itu, saya kalau itu nyetel gitu, wah jadi semangat gitu, ada teman, ada suara di sana, ada banyak orang gitu. Jadi saling timbal balik, memberi semangat kali Betul. ya? Betul. Karena kan semangat mah naik turun ya. Gimana caranya kita nemuin sebuah komunitas teman-teman yang memang saling menyemangati dan berbuat hal baik gitu. Itu Mhm. gimana kalau kita misalkan ya, saya terus terang kalau kalau dibilang Kang As butuh nggak XHI? Saya pribadi butuh karena kalau saya nggak ada XHI saya nggak latihan gitu. Kalau nanti misalkan ada orang aja yang misalkan rajin latihan nih, terus pleng 2 bulan itu biasanya hilang si semangatnya itu gitu. Iya iya, Dia benar. perlu nah makanya emang kita perlu konsistensi itu. Jadi kata saya sih
anak-anak yang di SHI itu nggak ada yang jago-jago gimana, mereka cuma konsisten doang. Dengan konsistensi itu mereka dapat sesuatu kan gitu ya. Barulah itu jadi personal achievement gitu ya. Jadi kan orang itu kan kalau disuruh-suruh pasti malas, tapi kalau dia nemuin sesuatu, dia dapat nilai ya. Value-nya apa sih gue 40 menit latihan begini, apa sih buat yang personal banget. Nah itu ya ketika mereka udah nemuin itu baru biasanya mereka udah nggak usah dimotivasi, mereka akan jalan sendiri gitu. Selain itu juga ini loh, kalau melihat Kang As ada di kamera itu lebih semangat daripada hanya suara gitu kan, pernah itu ada yang cuma suara. Betul. Kalau ada Kang As itu lebih gimana kan niruin gerakannya ya. Gitu loh. Dan soalnya memang ada kita lihat visual interaksi gitu loh. Ya. Daripada tapi yang emang kelihatan kok kalau pada ke lapangan kelihatan. Oh kelihatan. Nggak tahu tapi saya doang. Oh gitu ya. Oke. Wah tadi itu sebenarnya ini kalau berbicara sama orang yang kemampuannya ada astral, ada indera keenam, belum ada di list saya udah dijawab duluan gitu loh pertanyaannya gitu. Oh ya? Iya, ini aku ada tanya tadi belum bagaimana sejarah terbentuknya XHI kan udah disebutin ya tadi ya? Ya, udah dijelasin bisa. Dahulu Kang As masuk HI pertama kali kapan dan umur berapa dan di ranting mana? Masih unyu-unyu kali ya, masih remaja ya? Iya. Jadi ketertarikan saya terhadap bela diri itu kan ditumbuhkan oleh dulu bapak saya suka nonton film Cina, Kungfu Cina ya zaman dulu ya, Betamax gitu. Terus kemudian kita punya perpustakaan, taman bacaan waktu itu, dan itu banyaknya Koping Ho dan teman-temannya. Jadi dari dulu pas SMP itu saya pengen nyari-nyari bela diri sebetulnya. Nah ketemu itu baru pas SMA. Jadi saya itu ikutan pertama usia mungkin 16 tahun ya. 16 tahun di SMA 3 waktu itu, di ranting SMA 3. Nah, Bandung. Saya tertariknya Bandung. Tertariknya memang karena dulu kan demonya rada heboh ya, mata-matain kikir segala macam gitu ya. Nah, saya pengen ini gitu ya. Nah, ternyata setelah berlatih saya tuh mengetahui bahwa ternyata saya tuh nggak ada bakatnya gitu dalam bela diri gitu sebetulnya. Pas zaman dulu tuh saya mikirnya gitu, saya nggak bakat nih bagian bela diri. Nah, tapi saya terus berlangsung karena saya waktu itu ngerasain ada kekeluargaan di Hikmatul Iman itu. Jadi saya itu dulu orangnya super introvert ya. Jadi kalau saya ngomong tuh nggak bisa sama 3 orang 4 orang tuh pasti ngadeg-deg tuh bahasa Indonesianya. Gemeteran. Jadi saya nggak bisa tuh depan gemeteran aja depan panggung gitu. Tapi sama teman-teman saya waktu itu saya didorong banget untuk terus di depan. Saya dijadiin seksi latihan pas kelas 2 itu, berarti pas saya usia 17, sampai akhirnya saya mampu untuk ngelatih. Dan mereka supporting banget ke saya. Jadi makanya saya dulu merasa sangat-sangat terikat dan berhutang budi sama Hikmatul Iman karena teman-teman saya itu sudah mengubah saya banget gitu ya. Jadi saya dulu nggak kenal Kang Diki, nggak kenal, cuma pelatih aja yang keranting gitu ya. Nah, jadi pertemanan itu yang membuat saya terus bertahan gitu ya. Nah, dari situlah kesananya berkembang gitu. Nah, barulah dari sana ketahuan, oh ternyata saya tuh bisa ya menjabarkan sesuatu yang kata orang lain sulit, tapi jadi gampang gitu. Nah, ternyata ya disitulah si jalannya saya gitu. Jadi ya akhirnya ya saya terus ngelatih karena ya mungkin kalau kata orang sih kalau saya ngejelasin rada mudah dimengerti lah kira-kira gitu. Iya. Karena gitu. Mungkin banyak bicaranya juga kali ya. Ya banyak jam terbang sih kalau gitu mah ya, mau nggak mau ya jam terbang, terus ya pemahaman lah gitulah. Gitu. Berarti sekitar 15-16 tahun ya Kang ya masuk HI. Apanya? Masuk HI umur 15-16. 16 tahun sih, 16 tahun ya. Sekarang 43. Berarti berapa tuh ya? Setahun berarti ya nggak jauh. Pelatih ya. Jadi pelatih itu dasar 4 ya Kang ya? Dasar 4 ya. Jadi zaman dulu itu ujian itu kan lama kalau zaman dulu ya 6 bulan sekali. Jadi saya udah 2 tahun dulu latihan jadi dasar 4, baru punya sabuk kan dulu ya.
Sabuk Barista. dasar 4 ungu itu baru ngelatih Nah, gitu. KAS sampai Itu juga sabuk berapa, Kang? Karena kalau Wasdal sabuk apa? Merah ya? Apa hitam ya? perak kalau itu ya. Oh, perak. Kalau yang tingkatan itu kan dari pradasar, dasar 1, dasar 2, terus saya itu mentoknya itu di dasar 6. Dasar tertinggi saat waktu itu adalah dasar 7 kalau nggak salah. Nah, ceritanya ke dasar 6 juga, wah, ya kalau cerita zaman dulu ya dramatis juga ya. Jadi saya itu dasar 6 itu karena saya nyadar diri juga. Saya tidak menguasai ini materi-materi yang dasarnya. Saya itu kan orangnya kalau A ya A, B ya B gitu ya. Kalau salah benar-benar gitu ya. Nah, jadi kalau saya waktu itu ke dasar 5, saya sangat tahu saya menguasai itu materi dasar 5. Ke dasar 6, saya itu sangat kecewa sama diri sendiri. Kok saya ini materi banyak yang gagal gitu. Nah, sementara waktu itu guru utama kan policy-nya adalah kita digojlok lagi terus akhirnya dinaikin. Nah, pas lagi penyabukan juga kan dibilang sebetulnya kalian itu tidak layak gitu. Nah, saya tuh nggak bisa digituin. Kalau teman-teman yang lain merasa bersyukur itu dapat sabuk baru kan, nambah strip, yang merah tambah strip. Saya nggak bisa digituin. Wah, saya nggak layak ini gitu kan. Akhirnya waktu itu saya langsung ngomong ke Kang Dikinya, mau balikin sabuk waktu itu, dimarahin. Dimarahin. Bukan begitu kata si Kang Diki teh. Kamu harus ngejar kemampuan itu. Nah, terus akhirnya saya ngulik. Kejadian lagi mau balikin sabuk itu pas lagi waktu itu eksibisi ya, ulang tahun HI ini kayak tanggal 20 gini, yang di Gor Tri Lomba Juang waktu itu. Saya sampai udah itu mah sabuknya udah saya balikin. Kang Dikinya marah saya lagi. Saya masukin ke amplop gitu, saya kasih ke Kang Wawon, nitip gitu, pokoknya udah balikin. Kang Dikinya juga tahu soalnya marah banget ke saya. Jadi kayaknya satu-satunya aspel yang balikin sabuk ya saya itu zaman itu. Di briefing lagi, kamu harusnya nggak begitu, kamu harusnya ngejar gini gitu ya. Waktu itu saya kayaknya ketua pengurus pusat waktu itu. Nah itu, dari situ saya udah nggak berani lagi balikin sabuk, yang penting adalah tugas saya di dasar 6, berarti kemampuan dasar 6 PR gitu. Ya harus dikejar lah gitu. Nah itulah cerita sedikit tentang sabuk persabukan. Oke. Jadi yang dibalikin itu sabuk warna apa, Kang? Merah strip hijau ya. Kan kalau kita dasar 4 ungu, dasar 5 merah. Nanti dasar 6 merah, ada merah strip hijau, terus nanti merah strip kuning, dasar 7-nya. Setelah itu kan belum pernah ya HI ada di dasar 8 tuh belum pernah. Nah, kalau Wasdal yang sabuk perak itu kan sebetulnya sabuk yang bukan ngejar tingkatan ya, bukan dari 0, dari 1, 2 gitu. Itu kan memang dari awal udah perak gitu ya. Nah, itu sih. Jadi kalau ya satu level di bawah yang paling tinggi saat itu secara ngikutin ujian ya di dasar 6 itu gitu. Itu dasar 7 tuh cuman berapa orang? Cuman 2 orang atau 3 orang gitu. Ya tapi ya kacau juga sih ujiannya. Berat. Saya juga dulu mau dasar 4, males ikut ujian. Jadi bukan dasar 4 kan, dasar 3. Jadi di dasar 3 terus, ikut terus tapi Ya. dasar 3 terus nggak mau ikut ujian, soalnya berat. Ya lumayan sih. Pokoknya kalau sampai dasar 4, dasar 5 sih masih membanggakan lah. Kalau boleh bangga ya. Saya sih masih Soalnya berat oke emang masih dasar 4. Ujian naik ke dasar 4 emang berat sekali. Makanya aku dasar 3 aja. Ya. Dasar 3 zaman dulu mah aja. bener lah, ujiannya bener lah menurut saya sih. Iya. Nggak main-main lah. Itu. Ya, begitulah Oh iya, cerita Kang As, sedikit. sharing dong pengalaman mengobati orang yang paling berkesan dan hasil yang spektakuler. Ngobatin ya? Sharing. Oke, salah satu aplikasi dari salah satu aplikasi dari olah nafas kan terapi ya, yang paling menurut saya membuktikan bahwa kita ada energi. Jadi kalau zaman dulu saya pikir ngebuktiin ada tenaga dalam itu adalah dengan matain benda keras. Nah, tapi kesini-sini saya pikir kalau matain benda keras doang mah semua juga bisa gitu ya. Yang nggak bisa adalah terapi. Maka bagi saya terapi adalah salah satu pembuktian bahwa energi itu udah ada atau belum gitu ya. Nah, dari sekian tahun ya, salah satu yang menurut saya rada-rada layak untuk diucapkan itu pas saya ikutan ini pameran
di Kementerian Kehutanan. Jadi waktu itu MTHI, kan saya juga membidani MTHI, bikin ikutan pameran di kehutanan. Pamerannya 3 hari, tapi kita cuma ada 2 hari. Cuma 2 hari di situ. Jadi yang datang itu waktu itu pasien adalah pekerja di pegawai kementerian itu. Keluhannya adalah saraf kejepit. Jadi dia dari awal kalau duduk lama tuh panas gitu ya, terus susah jalan segala macam. Saya ingat banget itu hari pertama dia datang jam 10. Waktu itu kita terapinya biasa-biasa aja, karena kan itu namanya pameran ya, banyak yang minta diterapi, jadi kita juga nggak fokus, nggak ditanya detail gimana gitu. Scan sebentar, gini-gini, udah oke lah terapinya di sini. Dan kita lakukan terapi 10 menit waktu itu terapinya, plus ngobrol ya. Kenapa? Karena banyak pasien juga. Nah, jadi bentar Kang, sebentar aku tak minta Lorela buat itu. Lorela. Tu reso steple spaghetti steple. Lorela. Aduh, maaf Kang, tadi udah aku bilangin jangan ganggu. Gak apa-apa. Jadi terusin ya, oke. Nah, jadi pengalaman terapi yang paling berkesan ya di Kementerian Kehutanan itu, dari 3 hari kita harusnya pameran, kita cuma 2 hari. Hari pertama jam 10 ada yang datang, perempuan waktu itu. Dia sakitnya adalah si saraf kejepit. Nah, kita terapi saya kebetulan hanya terapi cuma 10 menit karena banyak pasien juga waktu itu. Dan kita terapinya terus terang nggak fokus gitu, karena banyak banget yang namanya suasana pameran ya. Nah, yang luar biasanya jam 1 makan siang dia datang lagi, Kang saya udah baik kan, kata dia, bisa coba terapi lagi saya Kang, beneran ini. Dan dia berusaha meyakinkan bahwa dia udah beneran gitu, ada perbaikan. Sayanya sendiri yang nggak percaya, masa sih 10 menit doang, jam 10 tadi kan gitu ya, berarti 3 jam udah beres ya. Diterapi lagi, besoknya bilang, Kang udah full, saya bertahun-tahun ada keluhan, dengan terapi ini 2 kali terapi 10 menit udah beres gitu ya. Dan dia bawa teman-teman kantornya gitu, dan ada juga yang gitu juga akhir hari udah beres gitu si sakit saraf kejepitnya itu. Nah, jadi itu yang menurut saya luar biasanya ya. Satu, kita nggak ada ekspektasi apa-apa, terus kemudian hektik banget kondisinya, terus kita benar-benar terapinya juga SOP aja gitu ya, udah jebret gitu, udah banyak gitu, tapi ya banyak banget yang datang kembali dan mengekspresikan, bener nih Kang, saya udah sangat terbantu. Nah, itu yang luar biasa sih menurut saya. Padahal latihan cuma gitu-gitu doang gitu, tarik buang doang gitu. Terus kalau lihat di XHI juga kan, jangankan saya ya, maksudnya yang aktif berlatih ya, yang latihannya via video aja kan banyak yang testimoni ternyata dari latihan gitu doang banyak ininya. Nah, itu juga bagi saya sih itu sebuah testimoni bahwa saya berhasil untuk menduplikasi ya apa yang saya tahu, diduplikasi sama orang hanya lewat video, dan mereka ternyata bisa juga. Nah, itu juga bagi saya sih testimoni yang powerful ya, bahwa saya bisa nih memberikan estafet gitu ya, keilmuan ke orang lain lah, kira-kira gitu. Oh ya, ngomong-ngomong nih Kang, masa kecil Kang As sudah memiliki kemampuan yang agak berbeda gitu, misalnya sensitif di bidang intuisi, bisa melihat halus, pokoknya udah ada tanda-tanda itu belum? Banyak yang menganggap begitu, tapi saya kalau mau jujur-jujuran sih sebetulnya saya jeblok banget masalah gitu. Oh, iya? Asli ya. Oh, luar biasa. Saya punya masa HI zaman SMA tuh ada masa-masa frustasinya teh. Oh iya? Jadi iya, jadi kan kalau dulu materi itu TD, TM dan silat ya. TD, TM dan silat. Tenaga dalam itu yang olah nafas segala macam. Saya punya teman-teman yang luar biasa, itu kikir ditepuk patah itu. Ditepuk patah gitu ya. Luar biasa ya. Dan itu bukan saya gitu kan. Oh, bukan. Saya punya teman yang bukan saya. Dan saya punya teman-teman yang metafisiknya luar biasa. Zaman dulu kan metafisik nyimpleng segala macam ya. Kalau zaman dulu masih banyak, sering ada kasus kesurupan, beresin rumah. Itu mereka lihatnya super kristal clear gitu. Tahu bentuk sampai detailnya gitu ya. Dan itu bukan saya gitu ya.
Jadi Oh akhirnya ya? saya bisa apa ya, akhirnya udahlah saya ambil jurus aja yang jelas-jelas gitu ya, jurus tendang-tendangan ngafalin mah bisa lah gitu ya, masa kalah sama film India gitu ya kata saya zaman dulu ya. Cheerleader aja bisa, masa saya nggak bisa. Jadi saya ngambil di jurus itu karena saya sadar diri saya nggak bakat di bidang-bidang itu. Bagian TD saya nggak berbakat, bagian metafisik jauh sekali nggak berbakat. Saya butuh, kalau Teteh lihat XHI latihan kan awalnya yang kepekaan gitu ya. Nah, kepekaan gitu dulu saya bisa. Tapi sampai mental-mental saya butuh 2 tahun itu. Kan zaman dulu ada yang mental-mentalin ya. Jebret gitu ya. Saya bisa terpentalnya itu butuh 2 tahun. Kenapa bisa butuh 2 tahun? Karena saya waktu 2 tahun itu saya kesel banget gitu. Ini kok orang-orang yang lain bisa, terus orang-orang yang saya ajarin bisa, sayanya nggak bisa gitu ya. Saya mulai disitulah, mulai ngulik tuh. Orang kenapa sih kepental? Ya kan kepental cuman dorongan yang lebih kuat. Dorongan di tangan saya bisa. Kenapa ini nggak bisa? Jadi saya itu spending mungkin 2 minggu ngulik supaya bisa kepental tuh kayak gimana. Nah, tapi disitulah mulai jalan, oh berarti saya dikasih pemahaman bagaimana sih untuk orang yang pemula banget, dia nggak punya bakat harus kayak gimana. Iya, Nah, iya. mulai saya meniti jalan tuh di situ gitu. Nah, itu justru kuncinya itu. Kang As bisa Nah, ngelatih gitu. kayak itu tuh justru ya itu karena kebanyakan Karena memang saya nggak bisa gitu. iya, heeh. Malah Kita mulai jadi dari cepat nggak jadi guru bisa. itu Heeh. karena Iya, mengalami belajar dari yang zero gitu. betul. Iya, jadi kalau dulu teman saya ya, kalau teman saya yang jago tuh yang ngajarinnya udah sok semuanya meremin, niatin aja. Nah, terus gue ngapain? Niatin saya mikir kemana-mana kan. Udah itu nggak berhasil tuh saya. Iya, iya, Sampai iya. akhirnya 2 tahun saya ingat banget. Dulu kan saya ngelatih itu, kalau ngelatih di SMA 3 itu zaman HI masih wah, zaman dulu kan 40 orang, 50 orang ya satu angkatan. Saya seksi latihan, saya ngelatih. Saya sampai dua angkatan tuh nggak ngelatih ngimpleng waktu itu. Kenapa? Saya tahu saya nggak bisa. Zaman dulu bilang, kalau kamu nggak bisa, ngapain, gimana bisa ngajarin kan gitu ya. Nah, tapi 2 tahun itu saya mikir juga, ini anak-anak kok kasihan ya, nggak punya akses terhadap sesuatu yang mungkin mereka emang bisa harusnya. Tapi pelatihnya aja yang nggak percaya diri. Di situ lagi saya ngulik lagi tuh kan, kenapa sih orang nggak bisa ngimpel, dari mana. Nah, jadi saya came up with step by step. Kalau dulu orang yang jago mah bilang udah tinggal merem doang, niatin begitu. Merem tuh kamu harus ngapain? Apa yang harus dilakukan satu persatunya? Nah, itu saya tirakat gitu ya. Saya benar-benar cari cara itu gimana caranya. Karena saya mikirnya demi anak-anak kan gitu ya. Anak-anak masa nggak bisa gara-gara saya kan gitu. Nah, akhirnya muncul step by step, saya coba dong gitu ya. Saya coba ke di sini, kok ternyata bisa ya gitu ya. Cobain. Waktu itu saya ingat banget itu 32 orang. Ini pengalaman pertama saya ngajarin metode ini. 32 orang dan itu hampir semuanya bisa. Step by step. Oh, ini yang mereka butuhkan. Jangan sampai pikiran mereka kemana-mana. Harus step by step-nya dipandu. Panduan inilah yang selama ini mereka butuhin. Nah, dari situ saya udah pede. Saya diundang waktu ke Widyatama, diundang ngajarin, bisa. Kayak Uninus, bisa. SMA 8, bisa. Udah yakin dengan metode yang memang yang ya itu hasil tirakat lah ya. Iya, Simple iya. sih sebetulnya. Justru karena simple malah bisanya ini jadi mudah karena nggak ada, bisa berhasil dengan baik karena simple. Nah, simpelnya ini mahal nyarinya. Karena kita Iya. udah ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini gitu ya. Nah, kayak gitulah. Jadi kira-kira ya kalau ditanya bakat atau enggak, saya sekarang sih beruntung ya. Mulainya dari nggak bakat sama sekali gitu sehingga harus Iya. aduh luar biasa. Jadi justru bisa mengajari orang-orang yang memang tidak berbakat sehingga menjadi Nah, bisa dengan kunci. Karena kalau orang yang udah bisa pasti ya udah kamu gini aja kok gampang gitu. Nggak tahu ya step by gitu. step-nya. Orang yang udah bisa mah nggak dititipin cara. Nah, Iya, karena udah dari sononya jadi gitu. Jadi so desio betul sekali. oh ya berarti Kang As sekarang udah bisa ngimpleng Dang Astral kan ya. Sharing dong Ya, pengalaman Astral projection-nya pertama kali gimana Kang? Yang paling berkesan. ini rada-rada bingung nih. Antara definisi astral projection sama ngimpleng apa ya? Agak sama. Uh, Sama enggak? agak sama. Sama enggak? Soalnya Kayak kalau saya astral sebenarnya dalam projection. dalam pikiran saya rada ngebedain sekarang. Kalau astral projection itu yang versi JA. Kalau ngimpleng itu yang versi zaman dulu gitu ya. Zaman dulu yang bisa ngelihat badan sendiri, bisa
ya kalau ada kasus tahu lah gitu ya, ABC. Ya kalau dibilang yang ngimpel-ngimpel gitu ya, sejak ngulik pertama kali itu saya udah mulai jadi terasa. Ya kan yang namanya ini kan sebetulnya jam terbang ya. Jadi di sanalah saya baru nyadar bahwa ternyata feeling itu bagian penting dari sebuah nyimpleng zaman dulu. Dulu saya feel ada ini ada ini gitu ya, tahu gitu. Tapi karena dulu itu harus visual mikirnya gitu ya. Jadi ketika ada feel ini dimatiin sendiri gitu ya. Enggak lah, udah nggak kelihatan kata saya gitu ya. Nah, jadi berkali-kali itu dimatiin. Nah, sepanjang perjalanan ternyata terkonfirmasi, oh feel saya bener ini gitu ya. Nah, jadi kalau versi-versi yang ngimpel-ngimpel ya sebatas ngeliat, terus misalkan deteksi, terus di rumah ini gimana, ya itu sudah lama banget ya, sejak ya mungkin ngelatihnya juga udah lama ya. Itu sih udah mulai terasa lah ya, terasa. Walaupun terus terang saya itu kalau ngimpel itu nggak kadang-kadang kalau diniatin malah jadi nggak jelas gitu ya. Karena beban ya pengen banget gitu, jadi malah nggak jelas. Jadi kalau lagi santai malah ini ada nih gitu, tahu lah gitu. Nah itu kalau pengalaman astral projection sendiri ya sebetulnya, karena saya bedain ya antara astral projection yang jurnal astral ini kan rada beda menurut saya. Kan dia nggak ngikutin step-step yang biasa, tidak beranjaknya itu dari sesuatu yang beda banget caranya. Nah, saya berkenalan sama JA itu ketika Teh Ambar bikin JA itu kan sebetulnya sebelum JA-nya ada saya udah diajak itu. Nah Ada itu namanya Kang As ini sekarang sedang menjawab pertanyaan yang mau saya tanyakan. Benar. aduh. Jadi memang ya kalau orang yang sudah aktif indranya kayak Kang kemarin Bu Reka ya, aku belum tanyain, langsung dijawab jebret-jebret. Waduh, nambahin dan udah ditanya, udah jawab sendiri. Jadi Mau nanya gimana? sejarah JA-nya gitu. Jadi kapan kira-kira Kang As masuk JA? Apakah termasuk yang membentuk JA juga? Oh gitu. Ya siap. Oke. Ya. Jadi sebetulnya kalau nama JA-nya sendiri kan baru dibentuknya sekitar 1 tahun yang lalu ya. Nah itu JA itu awalnya itu Teh Ambar ini kan saya ngumpulnya sama Teh Ambar, Kang Lutfi, terus sama Kang Wan, sama ada grup lah yang suka ngumpul-ngumpul gitu. Nah waktu itu Ambar ini udah lama banget hubungan sama teman-teman yang sekarang jadi pegang peran penting di JA ya. Ada Teh Revi gitu ya, Kang Pijar, Bu Reka juga gitu. Udah lama banget itu sebetulnya. Mereka udah ada grup waktu itu, grup WA untuk jalan-jalan gitu. Jadi mereka cuman yuk sekarang jalan-jalan, go gitu ya, go. Saya di sebelahnya waktu itu, di sebelah Teh Ambar, ini lagi jalan-jalan. Apaan jalan-jalan apa gitu ya. Karena waktu itu saya bener-bener ini apa nih konsepnya gitu ya. Konsepnya apakah ditarikin berdasarkan phone number, terus ditarikin kan di zaman dulu memang ada tuh yang ditarikin kan, tarik jebret gitu ya. Apakah gitu atau gimana kan gitu ya. Nah, jadi sekali 2 kali saya ikutan gitu. Apa sih ini? Kok jago banget kata saya. Kenapa saya bilang jago? Ini orang berpuluh-puluh orang, beda grup banyak macam-macam gitu ya. Kok bisa ketarik gitu ya tanpa hanya dengan niatin go aja jalan gitu ya. Jadi rada konsepnya rada beda tuh. Nah, setelah itu nggak lama kata Ambar bilang, Kang Has ini kayaknya mau dibuat kayak grupnya. Terus saya bilang apa yang bisa saya support gitu ya. Saya saranin udah grupnya Telegram aja karena kalau konsepnya begini bakal besar kata saya. Kalau pakai grup WA nanti keburu habis nih kuota grup kan gitu ya. Kita konsep pakai grup Telegram, namanya waktu itu Teh Ambar Tirakat dulu gitu. Karena yang sebetulnya tukang ngasih nama tuh Ambar gitu. Kalau kita ada project yang ngasih nama Ambar gitu ya, udah kita percayain lah masalah keuangan sama penamaan gitu. Dia bilang ini saya pengen namanya Jurnal Astral. Ya udah deh, saya support di website segala macam kan gitu karena memang kerjaan kan. Nah, pada saat itu kita konsep waktu itu kita akan adain event untuk menarik orang-orang segala macam ada di konsepnya. Barulah di launching namanya Jurnal Astral. Jadi pas event pertama yang retrace pertama itu saya semuanya standby gitu, bagian ngadminin segala macam. Disitulah saya lihat ini potensi ternyata Jurnal Astral sangat luar biasa. Waktu itu kan 300 orang yang ikut
Dan itu ada tim yang kayak ngabsen tuh. Ini ada 300 titiknya kelihatan atau enggak, ada bagian yang menggiring orang-orang dari luar masuk ke jalur timplengnya. Itu canggih gitu. Jadi buat sebuah event retrace 300 orang, mereka tuh kelihatannya udah biasa banget dengan sistem yang canggih gitu. Ada yang bagian logging ya, log itu ngelacak ini kemana, si ini di mana gitu. Ada yang bagian begitunya juga. Waduh, wah itu udah, disitulah saya langsung sadar diri juga. Wah ini mah dewa ini mah. Nah, kesini-sini ya, jadi saya supportnya lebih ke DJ itu bagian IT-nya aja. Karena saya nggak lihat peran saya yang bisa berkontribusi besar di JA karena mereka udah punya sistem yang luar biasa. Nah, tapi mereka kan perlu sistem yang internetnya, website segala macam, saya ngambil posisi di situ. Pokoknya Teh Ambar dan JA butuhnya apa ya saya supportnya di situ. Nah, sisi satu lagi yang saya support di JA adalah saya selalu bilang ke teman-teman JA, ini nggak bisa nih kalian tiba-tiba yuk silahkan niatkan berangkat tepuk-tepuk kalau udah iya buat yang emang satu ngikutin banget, nol banget terus dia ngikutin bisa, tapi kalau orang yang tengah-tengah ini bakal susah gitu ya. Saya makanya waktu itu masalah olah nafas saya kan muncul ya mukanya ya, kalau JA kan munculnya Teh Ambar sama saya gitu zaman dulu. Karena saya lihat ini butuh anak-anak, tapi yang sakti-saktinya yang di belakang ini nggak mau pada muncul, luar biasa itu. Saya sampai kesel-kesel banget itu. Kalian gimana sih? Banyak orang kudu maju gitu ya, tapi ya sudah, mungkin posisi saya di situ ya, bagian olah nafas juga udah sering ngelatih ya, bagian olah nafas saya ambil porsinya, kemudian sebetulnya saya bilang ke teman-teman, kalau lagi event-event itu bagusnya sih live gitu ya, jadi tetap ada omongan nih, ayo sini, sekarang kita di sini ya, jadi mereka walaupun anggaplah terkondisikan ya pikirannya, tapi minimal ngikutnya lebih gampang gitu ya. Yang mungkin nanti kayaknya bentar lagi bakal mereka aplikasikan gitu ya. Nah itu sih kalau posisi saya ambil posisi di olah nafas. Makanya sempat berapa kali kan ngelatih di JA yang olah nafasnya juga. Tapi dipikir-pikir udah deh kalau mau olah nafas di satu aja lah gitu ya programnya biar fokus, karena sempat waktu ngelatih pakai 4 HP. Waduh luar biasa, saya bingung. Iya ya. Karena kan kita harus mikirin ya, walaupun pada off cam juga kan ya kerasa lah si ini kayaknya gimana gitu ya, kayaknya gitu ya. Iya benar, berarti feeling Kang As tepat. Soalnya kan ngerasanya kita, waduh kita jadi anak tiri ya. Sekarang anaknya jadi 4. Karena iya. ada 4 handphone kan ya. Jadi iya sempat sampai maksimal 4 handphone. Kayak anak tiri kita, ya udah nggak apa-apa deh, harus dihilangin perasaan itu gitu. Ya udah akhirnya pokoknya kalau yang mau ikut pokoknya di XH itu anggap aja lah cuman numpang doang, channelnya wayahna harus ada yang on kan gitu ya. Tadinya teman-teman bilang, udah Kang As bikin aja yang nggak pakai bendera gitu ya, nggak usah jadi anak-anak. Tapi dipikir-pikir udah nggak serius lah gitu ya. Udah pokoknya semuanya kalau mau latihan saya ada, Senin Kamis pasti ada. Saya bisa langsung lebih fokus gitu ya. Kalau soalnya kan awalnya itu kan latihan itu cuma 10 orang ya kalau jam 3 tahun yang lalu. Sekarang sekalian latihan itu kalau di-on-in semua bisa sih 150 orang itu yang live gitu. Nah, itu ternyata enggak beda gitu, ngelatih ke 10 orang dengan ngelatih ke 150 orang itu beda. Makanya kan sistem kalau latihan sekarang ada sistem ke lapangan, ada settingan di lapangan, ya itu muncul ya gara-gara udah butuh gitu buat seperti itu. Kalau zaman dulu 10 orang mah masih pakai Zoom kan, nyalain aja Zoom-nya, tembak satu-satu, mereka latihan setting sama kita. Sekarang udah nggak bisa itu setting satu-satu via layar gitu. Akhirnya ya harus pakai massal kan gitu. Makanya dipasang tracker gitu ya, kayak setiap orang tuh dikasih, sebenarnya ada penyadapnya sih, dikasih ini identik kayak nomor ID gitu, sistemnya udah dibuat gitu supaya siapapun yang saat itu latihan begitu klik ketangkep aja sinyalnya langsung kekunci gitu. Jadi gitulah. Oke. Jadi peran Kang As di JA itu mensupport membuat website gitu ya. Dan ya, kalau IT support ada di admin di setiap grup ya Kang As ya. Hampir nggak semua, soalnya banyak itu. Banyak banget. Jadi kalau iya benar. Ini kalau teman-teman, ini buat teman-teman yang nggak tahu ya, Jurnal Asra itu kan di grup Telegram ya. Di grup Telegram itu kita ambil karena kemudahan dia untuk bisa log ke atas. Jadi kalau WA kan masuk
kita nggak bisa lihat ke atas ya, pesan-pesan sebulan yang lalu apa. Nah, Iya. kalau Telegram kan bisa. Nah, kalau masuk JA itu, dulunya awalnya mau satu grup doang. Tapi ternyata dalam berproses muncul potensi-potensi. Jadi dari situ masuk nanti ke grup testimoni kan. Testimoni yang pertama itu udah otomatis bisa semua masuk. Tapi nanti akan diculikin itu. Ke TPJA kah, ada nanti tim naga kah, tim apa. Oh, itu banyak banget grup di atasnya. Sesuai dengan si spesifikasi si anaknya. Jadi kayak kita mah SD-nya udah lulus, sekarang langsung masuk deh kejuruannya gitu ya. Nah, mau yang mana gitu. Nah, itu banyak banget. Jadi saya nggak bisa. Tadinya sih idealnya pengennya masuk di semua. Karena ceritanya ya, saya masuk tuh supaya apa? Oh, ada berita di grup ini, saya masukin ke website. Ada berita di grup ini, masukin ke website. Ternyata banyak banget. Nah, makanya akhirnya didelegasikan, oke deh setiap grup punya adminnya masing-masing. Dan kalau mau naikin artikel segala macam, udah dikasih akses gitu. Lagi pula sekarang juga udah dikoneksiin sih, websitenya rada canggih. Jadi kalau mereka update di IG udah otomatis naik, update di Google Sheet udah otomatis naik gitu. Nah, jadi mereka sebetulnya punya akses untuk ke sana. Jadi udah dibagi tugas ya sekarang ya. Jadi saya lebih ke supervisi sih kalau masalah IT-nya. Kalau ada apa-apa ya baru turun. Kalau semuanya udah oke ya berarti ya balik layar aja gitu. Gitu. Tapi jadi Kang kalau As, ini apa? Pernah ikut astral projection nggak? Dan pasti udah ketemu nama Avalon ya Kang ya? Siapa nama belum. Avalon Kang As?